Subhanallah, ini keberkahan, lapis-lapis keberkahan yang bertumpuk-tumpuk berada di bulan Ramadan. Yang terakhir adalah la mithla lahu fi thawabihi au fi jazaihi. Tidak ada yang paling besar dan paling afdal dan mulia balasannya ibadah kecuali di bulan Ramadan. Khairum min alfi syahr, yang kita tahu lebih baik dari 1000 bulan atau 84 tahun plus 4 bulan. Andai kata kita ditakdir di malam itu mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita seperti orang beribadah 84 tahun plus 4 bulan. Subhanallah. Di samping itu ada ulama mengatakan bahwa kalau di luar Ramadan pahala itu dilipatkan dari 10, 100 sampai 700 kali lipat. Tapi untuk bulan Ramadan la mislalah, tidak ada bandingannya. Artinya tidak dicatat. Apa alasannya Ustaz? Di dalam Al-Quran disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa dihitung. Dan orang-orang yang berpuasa disebut oleh Rasulullah orang-orang yang sabar. Mungkin banyak orang yang sholat tapi tidak mampu berpuasa. Tapi insya Allah orang yang sudah berpuasa mampu menahan hawa nafsunya, mampu mengendalikan diri. Kenapa? Karena makan dan minum tidak dibolehkan di siang hari. Padahal makan dan minum berhubungan istri sesuatu yang mubah dan sesuatu yang boleh, tetapi tidak untuk Ramadan. Apa rahasianya? Biar kita meniru akhlak dan perilaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak beristri, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Bayangkan kalau Allah punya sifat ngantuk, saya tidak bisa membayangkan bagaimana bumi langit akan benturan kalau Allah punya sifat ngantuk dan tidur. Oleh karena itu orang yang ahli berpuasa adalah meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan, sehingga Rasulullah mengatakan fa innas sauma la mithlalah. Sesungguhnya ibadah puasa adalah ibadah yang tidak ada bandingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan alladzi unzila bihil Qur'an alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunjil insan. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidinal Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil khitam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun as-saimun rahimakumullah, ittaqullah haitsuma kuntum wa'lamu inna akramakum 'indallahi atqakum.
Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun as-shaimun jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, kita berada di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan ampunan, bulan pembebasan dosa-dosa. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga maksimal melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Dikisahkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Umamah Al-Bahili, beliau sahabat dekat Rasulullah yang juga banyak meriwayatkan hadis. Kehidupan Abu Umamah sangat sederhana dan kecintaannya kepada amalan puasa. Suatu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, murni bi amrin akhuduhu anka yanfa'uni Allahu bih." Ya Rasulullah, tolong perintahkan kepadaku suatu perkara yang dengan perkara itu aku bisa berpegang teguh dan perkara itu memberikan manfaat dalam kehidupanku dunia dan akhiratku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, fa'alaika bis-shaum, fa'alaika bis-shaum, maka laksanakanlah puasa. Kenapa? Fa innahu la mithlalah. Dalam riwayat lain, fa innahu la idlalah. Karena ibadah puasa itu tidak ada bandingannya. Ibadah yang tidak ada bandingannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Walaupun hadis ini juga sempat dikritik oleh sebagian ulama bahwa ibadah yang paling afdol itu adalah sholat. Tetapi ketahuilah bahwa ketika para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah sering menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat ala kulli halin min sa'id, tergantung keadaannya orang yang bertanya. Karena sahabat Abu Umamah ini adalah orang yang sangat gemar berpuasa, maka ketika bertanya Rasulullah mengatakan fa'alaika bis-shaum, laksanakanlah puasa. Kata ulama, apa saja keberkahan atau kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan sehingga Rasulullah mengatakan la mithlalah, tidak ada ibadah yang paling mulia, paling agung, yaitu ibadah puasa. Yang pertama, la mithlalahu fi waqtihi. Tidak ada waktu yang paling baik, waktu yang paling berkah kecuali waktu yang ada di bulan Ramadan. Dari sejak terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari, maka waktu-waktu itu mustajabah. Di dalam hadis lain dikatakan dakwatus shaim mustajabatun hatta yuftir. Doanya orang berpuasa itu adalah mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yuftira, sampai dia berbuka. Bahkan dalam keterangan lain ba'dal iftar, sampai setelah berbuka. Jadi tidak ada waktu yang tidak mustajabah di bulan Ramadan itu. 24 jam waktu itu mustajabah. Maka sangat
Rugi orang yang menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan ini. Karena waktu itu kita minta 3 bulan sebelumnya, minta untuk sampai ke bulan Ramadan. Tapi kalau para ulama salaf minta 6 bulan sebelumnya, sudah rindu ketemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua, kata ulama, la mithla lahu fi amalihi. Tidak ada amalan yang paling mulia, amalan yang paling berkah kecuali di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada tarawih, salat tarawih yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Di dalam Ramadan ada iftar, memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa, dan ini tidak bisa kita lihat pemandangan ini di luar Ramadan. Tapi ketika di bulan Ramadan orang memberi buka, bukan hanya di masjid, di jalan-jalan banyak orang memberikan buka. Maka amalannya sangat berkah sekali. Mungkin kita sholat tarawih 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Kalau tidak di bulan Ramadan sulit sekali. Tetapi di bulan Ramadan kita mampu melaksanakan tarawih 20 rakaat, bahkan malam bangun lagi sholat tahajud. Dan di bulan Ramadan juga ada Lailatul Qadar yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Subhanallah, ini keberkahan, lapis-lapis keberkahan yang bertumpuk-tumpuk berada di bulan Ramadan. Yang terakhir adalah la mithla lahu fi thawabihi au fi jazaihi. Tidak ada yang paling besar dan paling afdal dan mulia balasannya ibadah kecuali di bulan Ramadan. Khairum min alfi syahr, yang kita tahu lebih baik dari 1000 bulan atau 84 tahun plus 4 bulan. Andai kata kita ditakdir di malam itu mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita seperti orang beribadah 84 tahun plus 4 bulan. Subhanallah. Di samping itu ada ulama mengatakan bahwa kalau di luar Ramadan pahala itu dilipatkan dari 10, 100 sampai 700 kali lipat. Tapi untuk bulan Ramadan la mislalah, tidak ada bandingannya. Artinya tidak dicatat. Apa alasannya Ustaz? Di dalam Al-Quran disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa dihitung. Dan orang-orang yang berpuasa disebut oleh Rasulullah orang-orang yang sabar. Mungkin banyak orang yang sholat tapi tidak mampu berpuasa, tapi insya Allah orang yang sudah berpuasa mampu menahan hawa nafsunya, mampu mengendalikan diri. Kenapa? Karena makan dan minum tidak dibolehkan di siang hari. Padahal makan dan minum berhubungan istri sesuatu yang mubah dan sesuatu yang boleh, tetapi tidak untuk Ramadan. Apa rahasianya? Biar kita meniru akhlak dan perilaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak beristri, Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Bayangkan kalau Allah punya sifat ngantuk, saya tidak bisa membayangkan bagaimana bumi langit akan benturan kalau Allah punya sifat ngantuk dan tidur. Oleh karena itu orang yang ahli berpuasa adalah meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan, sehingga Rasulullah mengatakan fa innas sauma la mithlalah, sesungguhnya ibadah puasa adalah ibadah yang tidak ada bandingannya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada di bulan Ramadan ini
dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita maksimal melaksanakan rangkaian-rangkaian keberkahan-keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu wal ghafurur rahim. Di penghujung khutbah ini ada dua waktu yang mustajabah. Yang pertama waktu Ramadan, yang kedua hari Jumat. Dua waktu ini mari kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjadi orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma ighfir li jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa ikhwanina wa akhwatina wa jami'i ustadina wa asatidi ustadina wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa jami'i man lahu haqqun alaina wa kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimus shalah.